Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Wilzana dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, saya di sini akan mencoba mempraktekkan tentang konseling krisis yang berbasis pada trauma healing dengan menggunakan pendekatan relaksasi. Mari kita sama-sama simak videonya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, dengan Mbak Yubi ya? Iya, Bu. Iya, silakan duduk, Mbak. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak Yubi ini habis dari mana? Saya habis dari supermarket, Bu. Habis nganterin ibu saya. Oh, gimana kabarnya keluarga di rumah, Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh iya, Mbak Yubi kesini pasti ada sesuatu atau masalah yang ingin disampaikan kepada saya. Iya, Bu. Saya mau cerita sebenarnya sama ibu. Konselnya berarti ya, Mbak? Iya. Sebelumnya Mbak Yubi ini sudah pernah ikut konseling apa belum? Baru kali ini, Bu. Oh, baru kali ini ya. Oh, jadi kalau misalkan Mbak Yubi baru kali ini mengikuti konseling, saya harap Mbak Yubi ini bisa menceritakan semua masalah-masalah yang sedang dialami. Nggak usah ragu ya, Mbak, masalahnya ceritakan aja. Saya di sini dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi informasi apapun yang Mbak Yuvi sampaikan kepada saya hanya saya dan Mbak Yuvi yang tahu, seperti itu. Oh iya, bisa dimulai, Mbak? Bisa. Ya, udah paham kan, Mbak? Iya. Ya. Silakan Mbak ceritakan apa yang selama ini membuat Mbak Yuvi ini merasa tidak enak atau sesuatu yang mengganjal di hati Mbak seperti itu. Sebelum Mbak Yuvi ini menceritakan semua masalah yang Mbak alami ini, sebelumnya saya minta maaf, saya di sini mau menyampaikan bahwasannya saya ini nanti siang ini ada acara penting di luar, jadi kemungkinannya konseling ini hanya berlangsung selama 30 menit seperti itu ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, jadi silakan Mbak ceritakan semua masalah yang Mbak Yuvi alami. Gimana ya, Bu? Jadi gini, Bu. Saya kan punya temen nih di asrama gitu. Iya, lalu gimana? Saya tidak tahu kenapa teman saya itu berbuat kasar sama saya tiba-tiba, membentak saya, dan itu membuat saya trauma, Bu. Sebelumnya Mbak Yuvi ini pernah melakukan sesuatu yang teman Mbak itu tidak disukai gitu. Maksudnya Mbak Yuvi melakukan sesuatu yang teman Mbak itu nggak suka atas perlakuan Mbak seperti itu. Saya rasa tidak, Bu. Saya rasa saya baik-baik saja sama teman saya. Tapi kenapa teman saya itu begitu sama saya? Padahal aku sudah percaya sama dia. Oke, kalau begitu sebelumnya saya ingin mengetahui ya, Mbak. Memangnya seistimewa apa sih teman Mbak itu? Dia itu kan teman saya pas saya pertama kali ke asrama gitu kan. Jadi ya saya kayak nggak punya temen, terus dia datang, jadi kan saya senang. Jadi dia itu kayak istimewa lah, ya spesial lah, ya itulah. Kalau ibu boleh tahu, waktu itu pas bentak Mbak Yuvi atau bertindak kasar ke Mbak Yuvi, itu sebelumnya Mbak Yuvi sendiri sudah pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang seperti itu? Belum sama sekali berarti ya? Berarti baru sama teman Mbak yang ini? Iya. Oh iya, sebelumnya ibu pengen tahu nih, Mbak Yuvi ini kalau ketemu sama teman Mbak ini yang tiba-tiba mentak Mbak, yang bertindak kasar sama Mbak, itu Mbak Yuvi sendiri kalau ketemu sama teman Mbak itu menghindarinya atau tidak, atau malah menyapanya seperti itu, Mbak?
Iya, iya saya menghindarinya. Kalau boleh tahu, Mbak Yufi ini kenapa menghindarinya gitu? Ya karena saya merasa trauma loh, takut dibentak-bentak lagi seperti auto itu. Saya juga tertekan. Oh, jadi dari kejadian itu Mbak Yufi sendiri mengalami trauma yang cukup ini ya, cukup lumayan berat juga ya, karena kan sebelumnya Mbak Yufi sendiri kan belum ya melakukan belum diperlakukan kasar oleh keluarga gitu kan, ataupun orang lain gitu kan. Oh ya, jadi sebelumnya tujuan dari konseling ini apa sih yang Mbak Yufi ingin capai gitu? Ya saya ingin menghilangkan trauma saya loh, setidaknya sedikit aja nggak apa-apa, yang penting saya tuh udah nggak merasa trauma lagi. Ya saya juga agak rasa gimana gitu kan. Iya, nggak enak juga saya punya trauma kayak gini begitu lama. Jadi kalau boleh tahu lagi ya, Ibu mau tanya nih, dari semenjak kejadian itu Mbak Yufi kadang pernah nggak sih kayak menghindari dari misalnya jadi selektif untuk berteman seperti itu? Iya, saya tuh jadi kayak takut gitu berteman sama orang lain, sama teman-teman baru gitu. Saya takutnya begitu lagi. Oke, jadi Ibu rumuskan di sini ya, tadi tujuan konseling yang telah dikemukakan oleh Mbak Yufi, bahwasanya Mbak Yufi di sini kepengen sekali ingin ini ya menghilangkan rasa trauma yang amat tertekan di hati Mbak. Nah, di sini saya punya cara nih supaya Mbak Yufi itu ada lumayan sedikit untuk mengurangi traumanya gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya tuh relaksasi. Iya. Nah, jadi sebelumnya Mbak Yufi ini pernah melakukan relaksasi atau enggak? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, jadi nanti dalam sesi terapi relaksasi ini Mbak Yufi ini cukup mendengarkan apa yang saya instruksikan seperti itu. Misalkan kalau Mbak Yufi sendiri disuruh untuk pejamkan mata, silakan Mbak Yufi untuk pejamkan mata seperti itu. Gimana Mbak Yufi paham atau ada yang mau bicarakan lagi atau ada yang kurang paham? Ya, insya Allah paham. Oke. Bisa dimulai ya Mbak ya? Bisa. Oke Mbak Yufi, sebelum sesi relaksasi ini dimulai, alangkah baiknya saya memberikan sedikit apa itu relaksasi. Jadi relaksasi itu tujuannya adalah untuk menyegarkan kembali, merefresh kembali pikiran-pikiran negatif, membuang pikiran-pikiran negatif dalam diri Mbak Yufi ini. Ya, oke. Bisa dimulai Mbak? Sebelumnya silakan Mbak Yufi pegang tangan Mbak Yufi dengan sekencang-kencangnya. Mbak Yufi boleh menghadap ke arah saya ya, oke. Silakan Mbak Yufi pejamkan mata Mbak Yufi. Muka wajah boleh ditegakkan. Pejamkan mata Mbak Yufi dan coba tarik nafas, saya hitung sampai 3 dan kemudian lepaskan. Oke? 1, 2, 3. Lepaskan. Saya akan mencoba lagi untuk Mbak Yufi coba menarik nafas lagi. Ini berguna untuk memberikan ketenangan kepada Mbak Yufi. Oke? Saya hitung lagi 1 sampai 3. Kemudian Mbak Yufi hembuskan nafas itu dan menjadi lebih tenang. Oke? Oke. 1, 2, 3. Hembuskan nafasnya dan menjadi lebih tenang. Mbak Yufi, pejamkan mata Mbak Yufi dan bayangkanlah bahwasannya teman Mbak Yufi yang sedang atau yang tadinya baik tiba-tiba
tiba-tiba ia bertindak kasar kepada Mbak Yufi. Barangkali di rumah ia sedang tertimpa masalah yang tidak bisa diungkapkan kepada keluarganya atau kepada teman-teman yang lainnya. Ingatlah, berarti dalam hal ini Mbak Yufi sendiri adalah orang yang istimewa, yang dengan istimewanya teman Mbak Yufi ini meluapkan semua amarahnya, semua amarah-amarah yang selama ini dipendam oleh teman Mbak Yufi. Barangkali ini adalah sebuah ujian atau cobaan dari Tuhan untuk Mbak Yufi, agar Mbak Yufi lebih kuat dan lebih kuat, lebih sabar dan menjadi lebih sabar. Bayangkanlah Mbak Yufi bahwasanya ketika suatu saat nanti ada seseorang atau dari keluarga Mbak Yufi sendiri yang bertindak kasar atau berperilaku tidak baik, maka Mbak Yufi sudah siap dengan perilaku tersebut, sudah siap bagaimana Mbak Yufi menanggapi hal tersebut. Dan hal tersebut, masalah tersebut menjadikan Mbak Yufi ini lebih kuat, lebih sabar dan lebih kuat. Bayangkanlah bahwasanya teman-teman Mbak Yufi yang tadinya Mbak Yufi hindari, barangkali dia merupakan teman-teman yang dikirim oleh Tuhan untuk Mbak Yufi untuk memberikan begitu banyak cobaan atau ujian kepada Mbak Yufi, agar Mbak Yufi lebih sabar dan lebih kuat. Sekarang saya hitung sampai 3. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Saya ulangi lagi. Tarik nafas. Hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Menjadi lebih tenang, dan menjadi lebih tenang. Bayangkan Mbak Yufi bahwa teman Mbak Yufi yang tadinya dia tiba-tiba teman baik Mbak Yufi, yang tiba-tiba bertindak kasar, bahwasanya dia seketika datang kepada Mbak Yufi dan memeluk erat, kencang kepada Mbak Yufi, memberikan tanda kasih sayang atas perlakuannya yang kemarin tidak baik kepada Mbak Yufi. Ingatlah bahwa itu mungkin sebagai tanda cinta dari teman Mbak Yufi. Dan Mbak Yufi, relax, lebih tenang, dan lebih tenang. Ingatlah dan bayangkanlah, tiba-tiba teman Mbak Yufi datang dan dia melambaikan senyum, melambaikan tangan, senyum yang gembira, senyum simpul, dan akhirnya kalian berdua menjadi teman yang bahagia. Saya hitung 1 sampai 3. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Oke Mbak Yufi, sekarang buka mata Mbak Yufi perlahan. Saya hitung 1 sampai 3. Dan bayangkanlah bahwa di depan Mbak Yufi ada teman Mbak Yufi yang ingin memeluk Mbak Yufi. Ayo, hitung 1 sampai 3. 1, buka perlahan. 2, buka perlahan. 3. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Yufi? Ya, sedikit tenang, Bu. Ya. Jadi
sesi relaksasi ini telah selesai, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan semoga itu menjadi sesuatu yang manfaat buat Mbak Yufi. Seperti itu ya Mbak. Ya. Jadi kalau menurut dari saya, mungkin itu salah satu bagaimana teman Mbak Yufi itu mengungkapkan rasa cintanya seperti itu. Barangkali kan mungkin dia tidak pernah yang namanya berbuat kasar kepada Mbak Yufi, jadi kan dia tiba-tiba meluapkan emosinya seperti itu. Mungkin dia tidak bisa meluapkan emosinya ke teman-teman yang lain gitu kan, tapi hanya bisa kepada Mbak Yufi. Berarti Mbak Yufi ini termasuk orang yang spesial gitu. Barangkali nanti suatu saat tiba-tiba dia datang dan memeluk Mbak Yufi. Nah, indah sekali itu Mbak. Nah, jadi dari sesi konseling ini, menurut Mbak Yufi apa sih yang bisa diambil seperti itu? Ya, alhamdulillah saya merasa agak tenang dan agak memaklumi perbuatan teman-teman saya itu. Jadi memang memakluminya itu adalah sebuah hal yang sangat bijaksana gitu. Jadi semoga apa yang tadi Mbak Yufi sampaikan mengenai tadi kesimpulan dari sesi konseling ini, semoga mungkin trauma ini tidak bisa hilang dalam satu sesi konseling saja. Kita butuh beberapa waktu untuk menghilangkan trauma itu, tapi mungkin sedikit masih itu ya. Jadi nanti berhubung ini waktu sudah menunjukkan jam 10, saya mau ada acara penting, jadi nanti kita ketemu pada sesi selanjutnya minggu depan, nanti ke rumah saya lagi ya. Oke? Ya, bisa dipahami gitu Mbak? Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Saya mohon maaf ya Mbak apabila tadi ada kata salah atau semoga sesi konseling ini bisa diambil manfaatnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.